Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin huwa khaliquna tawakkalna alaih, fahubbuhu muwassilun ila ma'rifatih, wa ma'rifatuhu muwassilatun ila husni ibadatih, wa husnu ibadatihi muwassilun ila ridhahu wa rahmatih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ya man da'ana ilaih wa huwa as-sayyid al-kamil bi fadailih, falaulahu ma khalaqal afaqa bi qudratihi, wal habibuna wa habibuna nurul qulub wa huwal habibul mahbub allati tughfar bi mahabbatihi dhunub wa tukshafu bi barakatihi 'anil kurub wa bihi 'alaina rabbuna yatub. Wa ismuhu Muhammad wa ismuhu Ahmad wa ismuhu Taha wa ismuhu Yasin wa huwa habibu rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para yang saya hormati DKM Tatu Takmirul Masjid beserta jajarannya, Takmirul Masjid Al-Mujahidin beserta jajarannya yang saya hormati, para asatid dan asatidzah, wabil khusus walil fasli Ustadzuna al-Ustadz dan yang saya cintai adik-adik Rumah Tahfidz Muhammadiyah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk duduk di sini, yakni tidak lain tidak bukan adalah hanya untuk thalabul ilmi, yakni dalam rangka sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara thalabul ilmi. Setelah menyelesaikan sholat subuh berjamaah, kita thalabul ilmi di sini. Subhanallah, alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga kita diberi kenikmatan sehat, supaya bisa terus beraktivitas, terus mendekatkan diri, terus memperkenalkan anggota tubuh kita kepada Sang Khaliq ya Rabbul Alamin, dan dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sebuah konsep, yakni bersihkan dan hiasi. Syekh Mutawalli Asy'arawi dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwasanya surat Al-Kautsar, surat Al-Maun, antara surat Al-Maun dan surat Al-Kautsar itu adalah dua kesatuan. Maknanya dua kesatuan itu saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Nah, kalau kita tinjau dari ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu melihat orang-orang yang mendustakan biddin? Nah, dalam ilmu tafsir, din di sini bisa mempunyai beberapa arti. Salah satu arti din, beberapa artinya adalah yang pertama agama. Mananya mendustakan apa? Agama. Nah, arti yang kedua apa? Ad-din di sini mempunyai artian hari kiamat. Contoh, Maliki Yaumiddin, pemilik hari kiamat. Nah, jadi dalam kitab tafsir, ad-din di sini mempunyai beberapa arti. Mohon maaf, saya minum sebentar.
Dalam kitab tafsir, ad-din di sini mempunyai beberapa arti. Yang pertama agama, yang kedua adalah hari kiamat. Apakah engkau melihat orang yang mendustakan agama atau yang berdusta dengan hari kiamat? Maknanya berdusta dengan hari kiamat itu berarti ya tidak percaya adanya hari kiamat, tidak percaya adanya yaumul ba'ts, tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian, seperti itu. Terus habis itu lanjutan ayatnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang kayak gimana orang yang mendustakan agama atau orang yang berdusta dengan hari kiamat, tidak percaya sama hari kiamat, yakni adalah alladzi yad'ul yatim, yang mana dia itu menghardik anak yatim. Nah, kita garisin di sini yatim. Yatim itu juga mempunyai arti, ya, beberapa artian. Yatim di sini bisa berarti yatim yang mana orang tuanya telah wafat, itu yatim, artian pertama. Nah, yatim artian kedua adalah yatimul akal wal adab. Jadi yatim akal dan adab. Maknanya apa? Maknanya, mohon maaf, saudara-saudara kita yang mempunyai keistimewaan, ya, keistimewaan, yakni sama Allah ini dikasih anugerah. Anugerahnya apa? Terjauh dari maksiat. Nah, apa bukti terjauh dari maksiatnya? Dia tidak sempurna akalnya. Nah, kok bisa terjauh dari maksiat? Oh iya, seperti orang, mohon maaf, tunanetra. Orang tunanetra itu berarti itu kekurangan, tapi itu juga sebuah kelebihan. Sekarang mata meripat itu adalah salah satu sarana terbesar kita, ya, untuk ibadah bisa, tapi kan manusia ini condongnya ke maksiat, ya. Salah satu sarana terbesar untuk maksiat. Wah, enak-enak scroll IG, scroll TikTok, tiba-tiba melihat yang gitu-gitu. Nah, mata, ya. Dan jangan disangka dan jangan kita memandang sebelah mata ke orang-orang atau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tunanetra. Banyak tunanetra itu yang hafal Quran 30 juz kayak luancar. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin mohon maaf punya penyakit autis, tapi apa? Hafal Quran juga kayak lancar. Ada orang seperti itu sebenarnya tidak sedang diazab sama Allah, tidak, ya, malah itu menjadi jariah, menjadi tabungan, celengan buat orang tuanya. Seperti itu. Seperti contoh, saya punya teman, ya guru saya. Guru di sini dalam artian guru yang saya anggap beliau itu tidak ngajari saya secara langsung talakian musyafahatan face to face, enggak. Tapi saya mengambil ibroh, mengambil hikmah dari setiap kelakuan beliau. Di Mojogeneng itu ada namanya Gus Isrogi atau biasa dikenal dengan Gus Rogi. Beliau ini nggih, mohon maaf, dari ayah beliau itu memang mboten saged perso, jadi tidak bisa melihat, tunanetra. Tapi ya gitu, dari abahnya sampai anaknya itu hafalannya lancar-lancar. Sampai Yai Futin, almarhum Yai Futin, bapak daripada Gus Rogi ini, kalau nerima setoran hafalan santri itu ndak 1, 2, 3, satu musolah. Dan dulu pondoknya itu sistemnya itu masih hafalannya itu santri harus hafalan ready 24 jam. Maksudnya ya setoran jam berapa itu terserah kiainya. Jam 2 pagi dibangunin, jam 8 malam disuruh setoran. Jadi menuntut
melatih santri, melatih santri itu untuk selalu hafalannya itu jalan. Nah, karena kan banyak yang misalkan zaman-zaman sekarang itu sudah hafal berapa? Udah hafal 25 juz. Tapi ketika semaan, ketika disetorkan nggak ada yang lancar sama sekali. Nah, maknanya hafal di sini itu bukan berarti sudah pernah setoran. Nah, jadi sudah pernah setoran sama hafal itu nanti beda. Hafal itu ya maknanya yang dihafal gitu. Nah, itu hafalannya itu lancar. Jadi satu musola makroknya beda, yang dibaca beda, juznya beda, bacanya bareng-bareng. Jadi Fuddin itu beliau tunanetra, punya kekurangan di situ. Tapi kelebihannya apa? Kelebihannya kalau sekali nerima setoran itu enggak 1-2 anak, satu musola, satu pondok ditaruh di musola. Baca beda-beda juznya, terus tiba-tiba, "Woi, Kang, sing pojok salah, lanjutannya gini. Ayo terus. Jadi ketika beliau gebrak meja, itu santri otomatis diam. Cet. Nah, setelah dibetulin, ayo terus. Nah, itu baru lanjut semua lagi. Jadi seperti itu. Nah, jadi itulah kenapa kok kita itu tidak boleh terlalu memandang sebelah mata kepada saudara-saudara kita. Mungkin saudara-saudara kita ada yang masih prosesnya ya, karena prosesnya manusia itu kan lika-liku. Prosesnya itu ada yang masih jadi preman, mungkin ada yang dulunya masih tukang pala atau kayak gimana, tatoan, meminum khamr segala macam, semua bentuk kemaksiatan sudah pernah dilakukan. Nah, itu kita jangan terus semena-mena, wong iki neraka wong iki. Nah, jangan kayak gitu. Karena kita itu nggak ada yang tahu orang itu nanti jadinya seperti apa. 10 tahun kemudian, 5 tahun kemudian, jangankan tahunan, 1 detik atau 1 jam kemudian itu kita nggak tahu apa kita itu masih bisa nafas, apa udah innalillahi. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu salah satu ibrah atau hikmah daripada ayat fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Terus lanjutan ayatnya, yakni orang yang mendustakan hari kiamat atau berdusta dengan agama, ini adalah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya. Ini penggambaran kepada orang yang buakhil. Wah, bakhil niku napa? Bakhil niku pelit. Dalam firman Allah yang lain, pada surat yang lain, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin, terus lam nakun nutaimul miskin. Apa sing menjadikan kalian itu berada di dalam neraka sakor? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu ketika di dunia, terjemahannya kayak gitu, mereka berkata, dulu ketika di dunia kita itu bukan termasuk orang yang sholat ya. Musallin di sini pakai ismul fa'il ya, untuk menunjukkan bahwasanya sholat ini perlu dilakukan secara kontinu, bukan memakai fi'il atau bukan memakai kata kerja, tapi memakai kata pekerja, subjek, menunjukkan bahwasanya sholat ini perlu dilakukan dengan kontinu. Walam nakunu ta'imul miskin. Nah, di sini baru pakai fi'il, baru pakai kata kerja. Walam nakunu ta'imul miskin. Dan dulu kita itu nggak pernah ya, yang namanya ngasih makan orang miskin. Maknanya apa? Bersedekah. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya sedekah itu
didasarkan atas kemampuan kita, seperti itu. Nah, di sini menunjukkan apa? Di sini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya menunjukkan sisi rahmatnya Gusti Allah, kasih sayangnya Gusti Allah kepada hambanya itu seperti itu. Salah satunya dikatakan lagi dalam surat yang lain, innalladzina amanu tsumastaqamu, sesungguhnya orang yang beriman tsumastaqamu, di situ memakai lafaz tsumma, bukan memakai lafaz wa. Innalladzina amanu wastaqamu, kalau pakai lafaz wastaqamu, wah itu berat. Karena maknanya apa? Gusti Allah itu menuntut bahwasanya setelah kamu syahadat kudu istiqomah secara bersamaan. Nah, tapi di sini sisi rahmatnya Gusti Allah di situ. Innalladzina amanu tsumastaqamu, memakai lafaz tsumma. Tsumma itu memiliki salah satu fungsi. Jadi kalau dalam kaidah tafsir huruf-huruf seperti itu mempunyai beberapa fungsi. Nah, wawu atof ini atau wawu itu mempunyai beberapa fungsi juga. Tapi di ayat ini yang dipakai adalah fungsi yakni lil ma'iyah atau lil mutlaqil jam'i. Jadi waktu kejadiannya itu sama. Contoh misalkan antara analoginya itu misalkan kalau pakai lafaz wa dalam ayat ini, antara buku kecil ini sama botol santri ini jatuh. Nah, kalau pakai lafaz wa itu jatuhnya bersamaan. Tes. Nah, tapi kalau lafaz tsumma, kalau pakai lafaz tsumma, buku jatuh, tsumma botol. Nah, ada at-tarohi, yakni ada jeda. Ya. Kenapa kok seperti itu? Karena ya Allah Maha tahu. Karena Allah Maha tahu hambanya ini di masa yang semakin mendatang ojo wis syukur-syukur gelem sholat, syukur-syukur gelem ngaji, meskipun yang dibaca itu cuman satu baris, bu satu ayat sehari, bu satu halaman, itu udah alhamdulillah banget. Ya. Karena apa? Karena istiqomah itu sangat susah, kontinuitas itu sangat susah. Nah, gitu. Kita hanya diwajibkan untuk berusaha, seperti itu, berusaha untuk selalu mendawamkan, selalu beristiqomah. Saya punya guru di Baitul Quran Mojogeneng itu, Yai Ahmad Fatoni Dimyati. Ceritanya beliau ini dulu mondoknya di Madinatul Quran di Tebu Ireng. Beliau itu dari santri sampai sekarang ini usianya udah masuk ke kira-kira 40-50 insya Allah. Itu mempunyai satu amalan yang memang selalu didawamkan, selalu diistiqomahkan. Ya ini beliau selalu daimul wudu, mesti njawa ke wudu. Jadi dulu itu kalau misalkan beliau itu habis wudu, waktu jadi santri habis wudu keluar dari tempat wudu itu mesti ada, kalau nggak satu, gak mungkin satu, kalau nggak dua, tiga, itu santriwati yang nungguin di depan tempat wudu. Buat apa? Buat godain. Jadi udah wudu dipegang, ayo batal wudu meneh, ayo batal wudu meneh. Sampai akhirnya pernah beliau itu masuk ke tempat wudu, nginceng-nginceng sih mau keluar. Kalau dua orang itu udah pergi, baru beliau keluar. Itu salah satu amalan yang diistiqomahkan. Kalau kata Kiai Yahdi Matlab apa, al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Jadi istiqomah dalam satu hal itu lebih baik daripada 1000 karomah. Tapi yang namanya istiqomah ini mesti adalah dalam pekerjaan yang baik, bukan
saya istiqomah apa? Gosok sendal di masjid, wah itu bukan istiqomah yang baik gitu. Saya istiqomah apa? Ini apa namanya? Istiqomah mengambil kotak amal tanpa pengetahuan takmir, itu bukan istiqomah itu. Tentunya istiqomahnya di sini adalah dalam hal kebaikan. Jadi misalkan teman-teman di sini misalkan punya satu istiqomah, apa istiqomahnya? Misalkan habis sholat selalu murojaah hafalan, ngulangin hafalan 1/4 juz atau 5 halaman. Itu diistiqomahkan. Itu baik gitu. Lebih baik daripada sampean punya banyak 1000 karomah gitu, seperti itu. Gambarannya seperti itu. Karena untuk menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya istiqomah kepada satu hal yang baik ini memang benar-benar sulit. Semoga kita bisa dijadikan termasuk daripada ahli istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini 3 ayat pertama ini yakni adalah termasuk daripada ciri orang-orang yang mendustakan agama atau orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Seperti itu. Terus habis itu ayat selanjutnya apa? Fawailul lil musallin. Nah, maka celakalah. Ujuk-ujuk ngono, kaget. Maka celakalah. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang sholat, orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, piye? Mosok wong sholat di celaka-celakakno. Nah, alladzina hum yura. Alladzina hum an sholatihim sahun. Terima kasih. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mana mereka itu apa? Lalai dalam sholatnya. Hari ini sholat, besok enggak, besoknya lagi enggak, besoknya lagi baru sholat. Kalau enggak gitu, jadwal sholatnya itu seminggu sekali, hari Jumat di masjid pas sudah rakaat kedua. Itu hati-hati. Pas waktu ditanya kenapa kok enggak sholat, jawabannya aku lagi ingin healing, aku lagi mental illness. Kalau bahasa anak muda zaman sekarang kayak gitu Pak Bu, dikit-dikit mental illness, dikit-dikit butuh healing. Nah justru ya setelah pencarian jati diri saya pun yang namanya sebaik-baiknya healing, khairul healing, sebaik-baiknya healing itu di mana? Ya di masjid. Gak enak meneh. Wudu, makanya wudu itu mempunyai filosofi. Apa filosofinya? Kita membersihkan anggota badan kita untuk memperkenalkan lagi kepada penciptanya. Dipakai sholat, dipakai istighfar, dipakai ngaji. Dikit-dikit kalau kena tekanan, kena masalah, wah mental illness, aku butuh healing, ke pantai, mesti dikit-dikit kayak gitu. Kalau arek nom zaman saya, makanya anak muda zaman sekarang itu kan dikit-dikit ya apa ya, bilangnya kalau misalkan di anu temennya dikit itu ngomongnya bullying, itu ngomongnya penekanan. Wah, padahal sebenarnya ya biasa aja, cuman saling kerecek-kerecekan antara temen aja. Dia pernah ngerecei temen, dia dikerecei balik. Ketika dikerecei balik ngomongnya bullying, nah itu kan repot. Nah, atau kalau nggak gitu apa? Wah, dikit-dikit keluar grup WhatsApp. Kok aku WhatsAppku nggak direken sih ndak sini? Ya sudah, terima kasih saudara-saudara. Mungkin saya tidak dibutuhkan lagi di sini.
Aku kira hubungan kita spesial live group. Gampang-gampang dikit-dikit gampang seperti itu. Itu kalau anak muda zaman sekarang banget. Ya. Jadi sebenarnya ya itu sebaik-baiknya healing itu yang di masjid. Wong kita itu dikasih masalah A, B, C, D, E itu sebenarnya ya kalau kita anggap berat tidak, karena ada banyak orang yang masalahnya itu lebih besar daripada kita dan lebih jelimet dan lebih ruwet seperti itu. Nah, itu sebenarnya untuk apa? Untuk menaikkan derajat, untuk menaikkan level kita. Seperti halnya ketika seseorang ingin masuk kerja, itu mesti dites sama HRD-nya, itu diinterview, psikotes, terus apa, dikasih yang namanya ujian, tes sila ujian. Untuk apa? Untuk biar bisa keterima ke perusahaan itu. Nah, untuk biar bisa menduduki jabatan atau posisi yang diinginkan. Harus dites dulu. Nah, kita sebagai hamba Gusti Allah itu juga seperti itu. Untuk naik pangkat harus diapakan dulu? Dites dulu, diuji dulu. Ujiannya macam-macam. Ono ujian dari orang lain, ono ujian dari samping kanan kiri, anak, istri mungkin, mertua mungkin, atau dari mana. Itu sebenarnya untuk apa? Untuk menaikkan level. Ketika kita sudah bisa menerima ujian tersebut, kita mengikhlaskan apa-apa yang telah berkurang ya, dari ujian tersebut. Misalkan ujian itu akhirnya berkuranglah satu anggota keluarga, atau berkuranglah istri, maksud berkurang istri atau berkuranglah misalkan uang kita, harta kita. Itu sebenarnya bukan apa ya, bukan sebuah ujian, tapi kalau kita bisa sabar menghadapi itu, nah itu pangkat kita itu naik gitu. Seperti itu, pangkatnya itu naik. Seperti kita, kalau kita nyambung ke ceramah Ustadz Furqon pada waktu itu, as-sabru 'inda sadamatil ul, ada yang masih hafal? 'Inda sadamatil ula, ketika tabrakan pertama, sabar. Seperti itu. Nah, sudah. Terus habis itu lanjutan ayatnya, pertama, celakalah bagi orang yang sholat yang mereka itu apa? Sahun, yakni apa? Lalai. Terus yang kayak gimana lagi yang dapat wail atau celaka dari Gusti Allah ini, yakni yang alladzina hum yuraun. Nah, yuraun itu kalau terjemahan simpelnya itu riya, suka pamer. Nah, tapi makin kesini riya itu semakin diperluas lagi artinya ketika diserap menjadi bahasa Indonesia. Riya bisa orang-orang itu pamer harta, riya. Riya itu kalau misalkan ibadah itu pengen diketahui. Contoh misalkan saya nanti ketika udah mau nikah, sholatnya deket calon mertua. Wah, sholatnya di fase-fasekan. Allahu Akbar. Kadang huruf kafnya itu sampai hamsnya kebanyakan. Allahu Akbar. Di fase-fase no ben dikira calon mantuku walim suwoleh. Ben diketok-ketok. Nah, jangan. Sebenarnya ketika kita seperti itu, dalam hati kecil sendiri itu sebenarnya merasa risih, hati kecil. Cuman ya karena kan emang setan itu bermain di situ. Setan itu tidak pernah lengah dari tipu daya. Gitu. Orang wudu, ayo cepetan wudu nih, selak ketinggalan akhirnya nggak sempurna wudu nih. Ketika wudunya dilambatin,
Akhirnya masuk lagi setan di situ. Loh, tadi kayaknya siku kananmu itu belum kebasuh padahal sudah basah. Wah, inilah akhirnya yang menimbulkan penyakit was-was. Seperti itu. Itu alladzina hum yuraun, yang mereka itu riya atau menampakkan ibadahnya, ya sholatnya itu. Terus di ayat terakhirnya bunyinya wa yamna'unal ma'un. Nah, ini adalah konsep apa namanya? Takhalli tadi. Takhalli wa tahalli, yakni membersihkan. Ya. Membersihkan maknanya Gusti Allah itu ingin kita membersihkan kita dari sifat-sifat ini, dari perilaku-perilaku ini, yang kemudian Syekh Mutawalli Asy'arawi itu menyambung apa namanya, menyambung dengan surat Al-Kautsar. Untuk apa? Untuk tahalli, yakni untuk menghiasi. Jadi setelah dibersihkan, biar kita tidak punya sifat-sifat itu tadi, perilaku tadi, kemudian ditahalli, yakni dihiasi pakai surat Al-Kautsar. Nah, jadi akhirnya Syekh Mutawalli Asy'arawi mengatakan bahwasanya dua surat ini adalah dua kesatuan, ya, termasuk satu kesatuan, saling melengkapi. Nah, apa yang pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami. Ya, maknanya kalau kami di sini, kalau di dalam Al-Quran kami itu maknanya ya Gusti Allah. Dengan apa? Dengan kudratuh, dengan izzatuh, dengan semua segala hal, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dengan keperkasaannya, seperti itu. A'tainakal kautsar, telah memberimu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Kautsar apa? Rezeki atau harta yang banyak. Nah, ya ini termasuk karena eventnya itu masih bulan Maulid, kita menyambut kelahiran daripada Nabi terakhir kita. Ya. Jadi apa namanya? Allah di sini membersihkan kemudian dihiasi. Ya. Membersihkan dari sifat itu kemudian dihiasi. Dihiasi pakai apa? Dihiasi pakai akhlak atau budi pekertinya Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad itu berada di dalam budi pekerti yang agung. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak, untuk melengkapi, untuk menyempurnakan akhlak, seperti itu. Nah, kami sudah memberimu wahai Nabi Muhammad apa? Harta yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka apa? Salatlah. Ya. Jadi kalau kita bisa cermat tadi itu, kalau kita bisa cermat, yakni di surat Al-Ma'un tadi itu Allah lebih menekankan ke sisi hablum minan nas. Dibuka dengan hablum minan nas, ditutup dengan hablum minan nas. Seperti itu. Dan kemudian memang kalau kita teliti lagi, mesti di Quran itu ada gandengan-gandengan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Sholato, dirikan sholat, kemudian zakat. Innalladzina amanu, mesti gandengannya wa amilus sholihat. Iman, amal soleh. Ya. Beriman, kita sholat, itu kan koneksinya itu adalah hablum minallah. Ya. Kemudian ketika wa amilus sholihat, beramal soleh, kemudian wa atuz zakah, menunaikan zakat, itu adalah koneksinya, sambungannya adalah hablum minan nas. Jadi seakan-akan hablum minallah dan hablum minan nas ini adalah ya saling melengkapi gitu. Nggak bisa kok
terus kita wis aku tak hablum minallah ae, hablum minan nasi keri ae, atau wis aku tak minan nas ae, minallahi keri ae, gak bisa. Oh aku gak apa-apa lah sholat, sing penting sedekahku akeh. Nah, itu gak bisa juga. Harus dua-dua, itu harus kuat gitu. Tapi dalam surat Al-Ma'un ini Allah lebih menekankan di sisi apa? Hablum minan nas. Kenapa? Karena kita itu dididik supaya selain soleh dalam ritual, kita juga soleh dalam sosial. Nah, fasolli, maka sholatlah. Nah, sholat ini di sini hubungannya adalah antara kita dengan Allah. Wanhar, nah, apa arti inhar? Tapi bukan inhar saya, bukan. Kalau saya bukan inhar. Wanhar, naharoyan haru ini artinya adalah berkorban. Apa ada terminologi atau kata istilah lain dalam menunjukkan korban? Ada, namanya dzabaha yadzbahu. Tapi pertanyaannya satu, kenapa pemilihan katanya memakai wanhar bukan wadzbah? Kalau dzabaha yadzbahu itu korbannya itu ya sapi, ya unta, nyembelihnya itu ya pokoknya bisa arti dzabah yadzbahu itu bisa berarti menyembelih juga. Apalagi selain itu yang disembelih, yo ayam, seperti itu. Tapi kenapa memakai wanhar di sini? Yakni lagi-lagi Allah menekankan dalam sisi sosialnya. Wanhar, naharoyan haru itu khusus ya lafadznya itu. Jadi lafadznya itu khusus untuk berkorban onta. Nah, loh, wangel. Maknanya kita disuruh sholat, ya rajin ibadah, terus rajin menyembelih onta. Wah, di Indonesia, di endi golek unta kan ya. Unta nggak ada punuknya. Unta punuknya 3 nggak ada. Nah, wangel. Masa kita harus ke Arab dulu baru bisa melaksanakan perintah Allah? Oh tidak. Jadi ini hanya sebuah gambaran, ya, sebuah gambaran bahwasanya zaman dulu itu harta, salah satu harta paling berharga adalah onta. Nah, kalau apa-apa dikit-dikit onta. Pengen nikahi anak wong, mahare unta 100 unta, sing ngono-ngono iku. Dikit-dikit onta. Makanya dulu zaman dulu itu di Arab unta ini adalah termasuk salah satu harta yang berharga. Nah, kita di Indonesia ini ya nggak harus onta berarti seperti itu. Tapi ayat ini dalam penafsirannya bukan secara letterlek atau secara tekstual atau secara tersurat itu menyuruh kita untuk oh berarti mek berkorban toh, enggak. Tapi sebenarnya yang ingin ditekankan atau makna tersiratnya adalah untuk bersedekah. Nah, bersedekahnya di sini adalah untuk apa? Ya, ala qadri mastata'tum, semampu kita. Tapi juga ada himbauan atau suruhan kalau kita itu disuruh, kalau kita mencintai diri kita sendiri, ya kita harus ngasih orang itu apa yang kita cintai. Misalkan kita kalau makan beras misalkan kita kalau makan berasnya pakai beras Indomaret yang berapa puluh ribu gitu, cuman dapat 5 liter. Nah, ketika zakat, ketika sedekah pakai beras yang 25 liter tapi kutunya banyak misalkan gitu. Wah, murah tapi kutunya wakeh, gak apa lah. Nah, itu jangan. Ya, kita samakan gitu. Kalau bisa kita samakan. Seperti itu. Kemudian lanjutan ayat selanjutnya adalah inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya wahai Nabi Muhammad, orang-orang yang membenci kamu atau pembencimu itu jauh atau terputus daripada rahmat Allah. Seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kekurangan datang dari saya
kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.